Halo semua, jumpa lagi bersama saya Inur Sitanggang. Pada kesempatan ini, kita akan membahas soal-soal manajemen logistik untuk kelas 10 jurusan manajemen perkantoran. Bagi kamu yang saat ini sedang duduk di kelas 10 jurusan manajemen perkantoran, yuk kita simak soal-soal berikut ini. Siap ya? 1. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung adalah pengertian dari. Jawabannya A. Pelayanan. 2. Pelayanan dari organisasi kepada konsumen termasuk jenis pelayanan. Jawabannya C. Pelayanan eksternal. Benda yang dapat dipergunakan terus-menerus untuk waktu yang relatif cukup lama atau kurang lebih 10 tahun disebut. Jawabannya B. Benda tahan lama. 4. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Periksa barang yang akan dikirim. 2. Periksa kesesuaian nama barang, batch number, tanggal kadaluarsa dengan pesanan. Data ulang barang pesanan. Ketiga kegiatan di atas adalah prosedur. Jawabannya D. SOP pengiriman barang. 5. Suatu rangkaian upaya yang mencakup efektivitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atas suatu proses perpindahan produk barang atau jasa disebut. Jawabannya E. Logistik. 6. Logistik sebagai tempat penyimpanan suatu produk, pemenuhan kebutuhan, pemeliharaan kualitas suatu produk. Ketiga kegiatan di atas adalah. Jawabannya C. Manfaat logistik. 7. Semua catatan tertulis, baik tercetak ataupun tidak tercetak, dan seluruh benda yang memiliki keterangan-keterangan terpilih untuk disusun, disediakan, dikumpulkan, atau untuk disebarkan adalah pengertian dari. Jawabannya D. Dokumen. Soal ke-8. Tagihan pengangkut barang kepada pengirim dan mencakup semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pengangkut disebut. Jawabannya A. Freak bill. 9. Untuk mencapai suatu target agar tersedianya suatu produk, barang yang tepat, maksudnya di sini adalah tepat waktu dan sampai di lokasi yang tepat, merupakan salah satu dari. Jawabannya B. Tujuan logistik. 10. Dokumen penjualan yang mencakup informasi tentang pihak yang akan bertanggung jawab atas biaya transportasi, pihak yang mengontrol pergerakan barang, dan saat hak milik berpindah ke pembeli. Ini disebut dengan terms of sale. Jawabannya B. 11. Gudang yang dapat digunakan untuk menyimpan bahan baku, barang setengah jadi, atau barang dalam proses produksi adalah gudang. Jawabannya A. Operasional. 12. Moda yang tepat untuk transportasi barang-barang yang memerlukan kapasitas besar, berat, intensitas tinggi, dan jarak jauh, yaitu. Jawabannya D. Kereta api. 13. Administrasi gudang memiliki berbagai macam-macam jenis. Salah satu jenis administrasi gudang yang sangat penting mengetahui apakah masih ada tempat bagi barang-barang berikutnya disebut. Jawabannya A. Daftar input barang. 14.
Produsen atau pabrik mendistribusikan produknya secara langsung kepada konsumen tanpa menggunakan perantara. Merupakan pengertian dari jawabannya B, distribusi langsung. 15. Dalam pengangkutan minyak mentah, produk minyak olahan, dan gas alam diperlukan moda. Jawabannya adalah C, pipeline. 16. Aktivitas logistik berupa penyediaan barang guna memenuhi tingkat pelayanan tertentu adalah jawabannya D, inventory management. Waktu ketika pesanan dikirim hingga barang diterima disebut sebagai jawabannya A, siklus pesanan. 18. Struktur pengkodean yang sering digunakan pada komponen barang elektronik adalah jawabannya C, warna. 19. Untuk mengurangi waktu yang melibatkan dalam proses negosiasi dengan supplier dapat digunakan jawabannya B, standarisasi. 20. Suatu proses pengembangan kebijakan untuk menangani tindakan manajemen yang rutin dalam suatu organisasi merupakan perencanaan logistik. Jawabannya B, operasional. 21. Proses perolehan material yang dibutuhkan organisasi sebagai jawabannya adalah B, procurement. 22. Moda transport yang memiliki potensi untuk dapat memenuhi jadwal penyerahan yang telah ditentukan adalah jawabannya B, saluran pipa. 23. Keuntungan pengadaan barang kapital dengan cara membeli antara lain jawabannya C, informasi dalam umur pemakaian. 24. Biaya tetap dalam pengiriman logistik antara lain meliputi jawabannya D, perlengkapan transportasi. 25. Keuntungan pemanfaatan gudang publik bagi penyewa antara lain jawabannya C, konservasi kapital. 26. Gudang yang dapat digunakan untuk menyimpan bahan baku, barang setengah jadi, atau barang dalam proses produksi adalah gudang, jawabannya A, operasional. 27. Aktivitas material handling berjarak dekat disebut sebagai jawabannya B, transfer. 28. Yang tidak termasuk dalam safety stock adalah jawabannya B, antisipasi. 29. Lingkungan fisik penyebab kerusakan pengemasan logistik antara lain. Jawabannya C, tekanan. 30. Pelanggan yang banyak pertimbangan sehingga lama dalam mengambil keputusan dan teliti serta cermat termasuk karakter pelanggan. Jawabannya B, wanita. Baik, soal 31. Memberikan pelayanan sebaik mungkin adalah jawabannya A, pelayanan prima. 32. Munir membagi pelayanan dalam 3 bentuk kecuali jawabannya E, penyediaan layanan pusat. 33. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan disebut jawabannya A, prosedur pelayanan. 34. Standar pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi disebut jawabannya B, tangibles. 35. Kesanggupan untuk
membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggapan terhadap keinginan konsumen disebut. Jawabannya C, responsif. Kita lanjutkan soal 36. Sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen disebut. Jawabannya E, empathy. 37. Jenis pelayanan eksternal dibagi menjadi dua, kecuali. Jawabannya E, horizontal dan diagonal. 38. Berikut adalah yang termasuk konsep dasar pelayanan yang diperlukan dalam setiap bisnis, yaitu jawabannya D, bertanggung jawab dan simpati. 39. Berikut ini merupakan tujuan logistik, kecuali. Jawabannya E, meningkatkan kualitas dan toleransi. 40. Distribusi yang dilakukan antara produsen dengan konsumen secara langsung. Contoh, petani sayur melakukan transaksi jual beli langsung di pasar disebut. Jawabannya A, distribusi langsung. Baik, berikut ini ada 5 soal uraian. Nah, tolong kalian kerjakan ya sebagai latihan. Thank you. See you next.